Tuhan, Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menyimak perkembangan kasus wabah corona yang terjadi saat-saat ini, kita membaca atau mungkin kita mendengar atau melihat di tayangan televisi bahwa orang yang terpapar oleh virus ini terus bertambah dengan cepat. Namun yang sembuh juga sudah lebih banyak. Namun demikian, dampak dari wabah virus corona ini sudah mempengaruhi banyak segi kehidupan, segi ekonomi, transportasi, segi pendidikan, dan masih banyak lagi, saudara. Dan tentunya itu berdampak pada munculnya kesulitan yang terjadi. Seringkali ketika kesulitan terjadi, maka akan ada satu respon. Biasanya orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan mengambil jalan pintas. Karena apa? Karena keadaan. Pabrik-pabrik terpaksa merumahkan karyawannya, terjadi PHK. Didesak kebutuhan, maka orang kadang nekat mengambil jalan pintas. Ada yang mencuri, ada yang menjamret, dan masih banyak kejahatan. Karena tidak takut akan Tuhan, maka mereka mengambil jalan pintas. Ditambah lagi dengan adanya kelompok-kelompok yang terorganisir yang sengaja memang menimbulkan ketakutan, teror, pencurian, jambret dan sebagainya. Sehingga boleh dikata kehidupan di akhir-akhir ini seperti kehidupan dalam masa kesesakan. Namun demikian, saya percaya apa yang sudah Tuhan katakan, jangan takut. Karena memang ini akhir zaman, keadaan akan semakin krisis seperti yang Rasul Paulus tulis dalam kitab Timotius. Pada akan terjadi pada hari-hari terakhir masa sukar, dan sekarang inilah sedang terjadi masa sukar itu. Tapi satu sisi kita mesti pegang firman Tuhan. Ketika hidup kita fokusnya bukan kepada badai, tapi kepada fokus pada Tuhan, maka perkenan Tuhan itu yang kita alami. Kita akan belajar dari yang terjadi dalam kehidupan Yakub ketika Tuhan izinkan dia mengalami krisis. Dan apa yang dia katakan setelah Tuhan menolong Yakub. Yakub membuat semacam satu kesimpulan apa yang sudah Tuhan lakukan. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-3. Apa yang Yakub katakan di sini? Kejadian pasal 35 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Yakub berkata kepada orang-orangnya, pada keluarganya, mari sekarang kita ke Betel. Aku akan membuat mezbah, altar bagi Tuhan, bagi Allah. Allah yang sudah menjawab aku dalam masa kesesakanku dan menyertai aku di jalanku. Yakub, kita tahu bagaimana dia mengalami kesulitan. Dia mendapat hak kesulungan, tapi kemudian dia diancam oleh kakaknya. Dan kemudian dia lari, dia pergi sebagai seorang pelarian dengan tidak mempunyai apa-apa. Tapi ketika dalam perjalanan Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di satu tempat namanya Luz. Dalam satu mimpi dia melihat tangga yang dari langit sampai ke bumi, dan dia melihat malaikat turun naik. Dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Maka dia kemudian menamai tempat itu yang tadinya Luz menjadi Betel. Betel artinya rumah Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita,
Satu yang harus kita ketahui bahwa Tuhan mengizinkan kita pasti mengalami krisis dalam kehidupan. Nah, ketika kita menghadapi krisis, mari kita belajar dari Yakub. Jangan pernah lupa Betel. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita ini adalah rumah Allah, Betel. Maka kehidupan orang percaya, karena dia adalah bait Allah, maka seharusnya menunjukkan kehidupan sebagai orang yang menyembah, kehidupan orang yang berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dalam wabah seperti ini gereja harus menutup ibadah raya karena sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi itu bukan berarti kemudian ibadah berhenti. Gereja memang beberapa waktu ini tidak mengadakan ibadah raya seperti biasanya, tapi ibadah tetap ada, sebab bait Allah itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Sebab kitalah bait Allah itu. Gereja tidak pernah tertutup, sebab kitalah gereja itu. Rasul Petrus berkata bahwa kita adalah orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Eklesia, dari kata eks dan kaleo, kita dipanggil dari gelap untuk keluar kepada terangnya yang ajaib. Kitalah gereja, kitalah bait Allah, kitalah tubuh Kristus. Jadi boleh dikata jemaat itulah Betel, itulah eklesia, itulah rumah Tuhan, itulah bait Allah. Maka menghadapi krisis yang terjadi saat ini, mari kita fungsikan hidup kita sebagai bait Allah. Kalau tadinya aktivitas gereja itu ada di satu gedung, tapi sekarang kita dapat melihat bahwa aktivitas gereja itu ada di banyak tempat, ada di rumah-rumah kita sendiri. Sebab pada dasarnya kitalah gereja, kitalah bait Allah, kitalah Betel, kitalah eklesia itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bait Allah ada aktivitas doa, aktivitas penyembahan yang setiap saat. Kalau kita melihat gambaran bait Allah pada zaman perjanjian lama, ada ruang di dalamnya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian, dan ada di situ juga di ruang kudus ada mezbah dupa. Karena kita sebagai bait Allah, maka menghadapi krisis ini yang paling penting adalah menjaga keintiman, kedekatan dengan Allah, dan terus menaikkan penyembahan dan doa setiap saat. Boleh dikata altar gedung gereja sudah berpindah ke rumah kita, dalam hidup kita, karena kitalah bait Allah itu. Maka mari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bangun satu kehidupan yang menunjukkan aktivitas bait Allah. Ada penyembahan, ada doa, ada keintiman dengan Tuhan, karena kitalah Betel. Nah, yang kedua, Yakub juga berkata bahwa Allah mendengar seruannya. Allah sudah mendengar seruanku. Satu hal yang perlu kita pegang, bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar. Saudaraku yang dikasihi, kalau hari ini kita ada di dalam satu masa yang boleh dikata masa yang sukar, masa kesesakan, tapi percayalah bahwa Allah mendengar. Artinya Allah tahu, Allah peduli pada kita. Dia mendengar suara kita. Tuhan tahu keadaan yang sedang terjadi. Ada pujian mengatakan Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Hari-hari ini hampir semua orang mengalami yang namanya kesulitan karena keadaan. Coronavirus disease 19 memaksa orang tidak bisa beraktivitas. Pendidikan harus dilakukan dari rumah. Banyak pabrik-pabrik harus merumahkan karyawan. Ada yang di PHK. Yang namanya THR diberikan sampai dicicil 4 kali. Itu pun yang masih kerja. Nah, kalau yang sudah dikeluarkan bagaimana? Menurut apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pernah disampaikan, dikatakan kurang lebih di Jawa Tengah ini ada puluhan ribu karyawan yang harus di PHK. Ada pabrik tidak bisa beroperasi karena tidak bisa mengimpor bahan baku, sebab bahan bakunya diimpor dari Tiongkok dan di sana tidak bisa mengekspor, sehingga memaksa pabrik itu berhenti. Nah, saudara dikasih Tuhan, sepertinya kita sedang ada di dalam satu masa yang menyesakkan, masa yang sukar. Tapi percayalah bahwa Tuhan berkata jangan takut, sebab bagi orang percaya Tuhan bisa mengirim melalui burung gagak. Apa yang tak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Karena Allah mendengar seruan kita. Nah, apa makna mendengar di sini, saudara? Sederhananya mendengar berarti ketika saya berkata, maka Bapak Ibu mendengar apa yang saya katakan. Nah, itu mendengar. Tapi di dalam Alkitab di sini dalam bahasa aslinya, ternyata kata mendengar ini ditulis dengan dari bahasa Ibrani itu kata anah. Secara umum mendengar itu ditulis dengan kata syama. Tapi kitab Kejadian ini kata mendengar ketika diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru, ini adalah penerjemahan dari kata anah. Nah, anah itu artinya menjawab. Kalau misalkan saya ngomong berkata kepada seseorang, saya bertanya, orang itu dalam catatan kalau dia tidak mengalami tunarungu, saya ajak ngomong dia mendengar. Saya ajak ngomong dia mendengar, tapi kalau dia diam saja, tentunya saya kecewa. Saya sudah mengeluarkan suara, tapi orang itu mendengar tapi tidak merespon. Ketika saya tanya, bahkan saya berseru, dia diam. Nah, mungkin saya kecewa. Dia mendengar, tapi Allah kita bukan dalam pengertian mendengar dan diam. Allah kita, dia mendengar seruan kita. Artinya mendengar di sini ditulis dengan kata anah itu menjawab. Allah kita Allah yang sangat responsibility. Allah kita adalah Allah yang segera merespon apa yang dia dengar ketika kita berseru. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli. Lebih dari yang namanya URC, unit reaksi cepat. Di beberapa negara ada nomor khusus yang dapat dihubungi dalam keadaan genting. Misalkan 911. Ketika terjadi hal yang genting, kebakaran, ada binatang berbisa atau binatang buas yang masuk dalam rumah, atau misalkan ada orang yang mengalami kecelakaan, maka ada nomor khusus yang dapat dihubungi, dan begitu nomor ini tersambung maka kemudian akan datanglah satu unit reaksi cepat untuk segera melakukan tindakan menolong. Pemadam kebakaran misalkan, begitu ada kebakaran kita telepon, maka segera petugas pemadam kebakaran akan berangkat ke tempat kejadian.
perkara. Bertindak dengan cepat. Jadi ada satu respon dari entah itu pemadam kebakaran, 911 atau mungkin tim atau regu penolong. Di rumah sakit misalkan juga ada unit gawat darurat. Begitu ada seseorang segera memerlukan pertolongan medis di bawah, maka petugas dokter piket jaga di situ segera melakukan tindakan cepat untuk menolong. Mereka adalah orang-orang atau tim yang segera merespon ketika diperlukan satu tindakan. Nah, Allah kita itu lebih dari 911, lebih dari tim penolong tadi. Begitu kita berseru, sebenarnya Allah itu segera merespon. Allah kita adalah Allah yang anah, Allah yang menjawab seruan kita. Dia mendengar tapi segera merespon. Manusia bisa mendengar tapi tidak segera merespon, saudara. Allah kita anah. Dia mendengar dan segera merespon dengan tindakan yang cepat. Berarti Allah kita tidak diam. Ketika kita berseru, dia mendengar dan dia merespon. Dia anah, dia menjawab. Dia mengerti. Allah kita peduli. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita sakit atau mungkin kakinya tersandung misalkan, kita segera merespon. Kita pegang kakinya, kita cium dia. Kalau mungkin sedikit berdarah, kita ambil Tansoplas. Kita segera merespon. Allah lebih lagi. Begitu Tuhan mendengar seruan kita, dia merespon. Segera menolong. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan izinkan dunia mengalami krisis. Terjadi PHK. Tindak kriminal juga terjadi di mana-mana. Orang mengalami yang namanya ketakutan. Tapi percayalah, sama seperti Yakub, ketika dalam masa kesesakannya, maka Allah merespon. Allah yang disembah Yakub adalah Allah yang sama yang kita sembah, yang juga akan segera merespon. Saat Yakub lari dari Esau, di tengah perjalanan dia langsung ditemui oleh Tuhan. Dia melihat tangga yang turun dari langit, dan dia melihat malaikat Tuhan turun naik. Ketika Yakub dalam masa kesesakan, dia diancam oleh kakaknya, dia lari. Saudara dikasih Tuhan, siapapun orang kalau menghadapi keadaan seperti Yakub, diancam akan dibunuh, itu menyesakkan. Dan Allah segera merespon Yakub. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Sebagai satu bentuk respon Tuhan kepada Yakub, maka Yakub ini disertai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kita mengalami krisis, keadaan yang terjadi di sekitar kita, di bangsa-bangsa, negara kita. Tapi mari kita pegang bahwa Allah yang merespon Yakub juga adalah Allah yang merespon seruan kita. Dia mendengar dan segera mengambil tindakan. Jadi Tuhan kita tidak pernah diam. Tuhan kita Tuhan yang sangat responsibility. Nah, ketika Yakub mengalami kesesakan, Allah merespon yang terjadi. Allah menyertai Yakub. Sama juga ketika kita mengalami yang namanya kesesakan hari-hari ini, karena keadaan, karena wabah. Tapi kita percaya Allah menyertai kita. Kalau Tuhan berkata kepada Yakub jangan takut, sama juga Tuhan sudah berkata pada kita umatnya jangan takut. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mengira
orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini, yang tadinya pertama mungkin kita mendengar wah masih di Wuhan jauh, tapi kemudian di Jakarta mulai. Tapi siapa yang sangka kemudian daerah sekitar kita yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan mengulang apa yang dia katakan, jangan takut. Mungkin keadaan akan semakin menggila, tapi Tuhan berkata, tetapi kamu jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini sangat terbatas, kita sangat tidak mampu. Tanpa Tuhan, saudara, kita sudah hancur binasa. Di tengah keadaan krisis, ada wabah. Tapi kalau kita saat ini masih eksis, itu karena Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, maka penyertaan itu adalah penyertaan yang ajaib, penyertaan yang dahsyat. Dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yakub, kita melihat bagaimana Tuhan memberi kepada Yakub kekuatan. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Penyertaan Tuhan itu Immanuel, yang menyertai. Allah beserta dengan kita, Immanuel. Nah, ketika Allah tinggal dalam diri kita, maka Allah pertama akan memberikannya namanya kekuatan, kemampuan kepada kita. Ketika Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan menguatkan kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatannya, maka kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang kita bahkan akan terheran-heran. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang memampukan. Alkitab dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada dunamin, ada kekuatan ilahi. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kekuatan ilahi itu akan ada dalam diri kita. Ketika Tuhan menyertai kita, maka apa yang nampaknya sukar, bahkan tak mungkin atau mustahil, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Yakub ketika disertai oleh Tuhan, dia sampai ke rumah Laban, dan Yakub mengalami berkat-berkat Tuhan. Ketika dia memperoleh ternak, maka kita perhatikan saudara, kayaknya apa yang dilakukan Yakub itu tidak ketemu nalar. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ketika dia upahnya diubah lebih 10 kali lebih oleh Laban, Tuhan karena menyertai Yakub, Yakub justru semakin bertambah kaya. Semua itu membuat Laban mengerti karena Tuhan menyertai Yakub. Tuhan memberi kepada Yakub kekuatan. Tapi yang kedua juga penyertaan Tuhan itu berdampak bahwa Tuhan pun ikut bersama bekerja di dalam kita. Tuhan memberi kekuatan, tapi juga Tuhan ikut bekerja. Ketika Tuhan memberi kepada kita kekuatan, itu sudah dahsyat, saudara. Tapi ketika Tuhan juga ikut bekerja, maka itu luar biasa sekali. Artinya Tuhan ikut bertindak untuk menolong kita dalam keadaan kita. Maka kalau Tuhan berkata jangan takut, di tengah wabah seperti ini Tuhan berkata jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Ada perlindungan, ada tindakan Tuhan yang ajaib.
Dampak dari krisis ini kita melihat harga-harga juga melambung. Tapi di sisi lain, selain harga melambung dicari juga susah. Tapi kita percaya, mari kita percaya. Tuhan yang menolong Yakub adalah Tuhan yang sama yang berjanji kepada kita, jangan takut. Tuhan yang sama pula, Tuhan yang akan ikut bekerja di dalam kita untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, untuk menolong kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita fungsikan hidup kita sebagai bait Allah, sebagai Betel. Ketika kita sebagai Betel, itulah artinya kita di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ada aktivitas penyembahan, doa, keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menyertai kita dalam jalan yang kita lalui. Dan kita melihat Alkitab menulis orang-orang yang disertai Tuhan, mereka semua berjalan dalam jalan yang luar biasa. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan mereka mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya itu pula yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.